Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, aku ingin membahas film The Donkey King yang dirilis pada tahun 2018. Menceritakan seekor hewan keledai yang mengejar impiannya menjadi kaya raya. Film ini juga mengusung genre adventure komedi yang sangat cocok ditonton bersama keluarga. Kami peringati juga bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Dan jika kalian masih penasaran, bisa simak video ini sampai selesai. Eits, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini memperlihatkan sebuah acara milioner yang dibawahi oleh sosok jerapah, dan di sana juga dirinya ditemani oleh seekor keledai bernama Menggu yang mengikuti acara tersebut. Ia bahkan hanya tinggal menyelesaikan satu pertanyaan tersebut untuk mendapatkan 100 juta dolar yang bisa membuatnya kaya. Tapi ternyata aktivitas tersebut hanyalah sebuah mimpi dari Menggu yang selalu saja bermalas-malasan. Ia pun dibangunkan oleh pamannya untuk menyuruh Menggu bekerja di tempatnya sebagai pencuci baju. Ia juga mendapatkan pesanan dari pangeran kerajaan untuk dibersihkan bajunya. Hingga akhirnya Menggu pun menikmati pekerjaan sederhananya di sana. Tapi saat ia ingin menyetrika, sosok imajinasi ayahnya muncul di hadapan Menggu. Ia memberitahu bahwa Menggu harus terus bermimpi karena semua hewan bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Karena hal tersebutlah, pakaian pangeran tak sengaja bolong akibat kelalaian Menggu. Ia pun langsung bergegas pergi ke ibu kota untuk memberikan semua pakaian ke setiap pemiliknya. Di kota tersebut sangat ramai, banyak hewan berkumpul di sana. Menggu juga mendatangi ke sekumpulan para kerbau untuk memberikan pakaian mereka. Namun sayangnya pakaian tersebut ada noda yang membuat para kerbau marah dan mengejar Menggu. Hingga akhirnya ia berhasil kabur dari mereka dan Menggu pergi ke alun-alun kota. Di sana banyak sekali hewan yang sedang melakukan demo ke kerajaan masalah pajak. Di sana juga ia bertemu dengan sang beruang bernama Zendar sebagai pemimpin demo tersebut. Dan tiba-tiba datang pangeran kerajaan yaitu singa muda bernama Shahzad dengan mobil Ferrarinya lalu pergi begitu saja. Ia terlihat sombong dan kekanak-kanakan. Lalu Menggu mencoba mendatangi kerajaan kota tersebut yang sangat megah dan dikuasai oleh leluhur para singa yang biasa dikenal dengan Raja Hutan. Menggu juga sampai ke gerbang istana dan bertemu dengan rubah wanita bernama Fitna yang juga sebagai penasihat Raja Singa. Menggu meminta izin untuk bertemu ke sang pangeran untuk memberikan pakaiannya, dan Fitna mengizinkan dirinya memasuki istana sekali saja. Hingga akhirnya Menggu pun berhasil masuk ke istana dan menemui Pangeran Shahzad di sana. Ternyata pangeran tersebut sangat menyukai teknologi. Ia selalu mengupdate statusnya di sosial media. Shahzad juga terkejut pakaian dirinya bolong. Namun Menggu mencoba beralasan bahwa hal tersebut sangat bergaya di masa sekarang. Dan tentunya banyak wanita menyukainya. Shahzad pun tertipu dengan alasan Menggu dan mencoba memakai pakaian tersebut. Berlanjut di singgasana. Semua para singa berkumpul menunggu Raja Singa datang. Hingga sang Raja Singa datang, ia memberitahu bahwa ada pengumuman penting saat acara festival nanti. Hingga datang Fitna sebagai penasehat raja. Raja Singa itu memberitahu bahwa kejayaannya akan berakhir karena ia mulai sakit-sakitan dan tahtanya akan digantikan oleh anaknya yaitu Shahzad. Namun Fitna mencoba memberikan saran untuk melakukan demokrasi agar semua hewan setuju. Namun sang raja tak menerima saran tersebut darinya dan pergi meninggalkan Fitna. Ternyata Fitna sendiri mempunyai rencana licik untuk melengsarkan sang raja dari kerajaan.
Ia bahkan mendatangi ke tempat siaran TV untuk bisa melengsarkan Raja Singa. Berlanjut ke acara festival kembali dibuka. Semua hewan datang ke sana untuk bersenang-senang. Namun tak sengaja Menggu kembali bertemu oleh sekumpulan kerbau dan mencoba mengejarnya. Hingga akhirnya Menggu berlari sampai ke sebuah arena pertarungan. Di sana mereka kira Menggu bersedia bertarung dengan banteng di arena tersebut. Dirinya pun mencoba berlari untuk menghindari serangan banteng. Namun di sana ia tak sengaja bisa mengalahkan banteng tersebut dengan keberuntungan. Dan Menggu pun memenangkan pertarungan tersebut. Di sana juga Raja Singa mulai memberitahu pengumumannya bahwa kejayaannya telah berakhir. Ia juga meminta raja baru, yaitu anaknya sebagai penerus kerajaannya. Namun semua hewan tak tahu bahwa anaknya Shahzad tak becus dan menolak keputusan sang raja. Hingga akhirnya raja tersebut marah dan memberikan keputusan untuk melakukan sistem demokrasi, bahwa semua hewan bisa memilih raja baru sesuai keinginannya. Setelah itu banyak sekali hewan-hewan yang mendaftar ingin menjadi seorang raja di kota tersebut. Namun Fitnah dan teman-temannya tak menemukan kandidat yang bagus, hingga akhirnya Fitnah terbesit ke Menggu yang sangat cocok sebagai kandidat raja baru. Fitnah mencoba mengikut sertakan dirinya dan membawa Menggu ke singgasana supaya ia setuju menjadi raja baru. Namun Menggu masih merasa takut dengan perubahan situasi hidupnya dan menolak ajakannya. Tapi tiba-tiba bayangan ayahnya kembali muncul dan memberikan dirinya dorongan untuk menerima tawaran tersebut. Menggu pun akhirnya setuju sebagai kandidat raja baru. Berlanjut esoknya, Pangeran Shahzad pun tertawa karena pesaingnya seorang keledai. Hingga datang sang raja dan Fitnah mencoba membujuknya bahwa pangeran akan tetap memenangkan pemilihan tersebut yang membuatnya senang. Berlanjut ke Menggu. Ia mencoba berpidato, namun pidato dirinya sangat buruk hingga akhirnya Menggu mencoba kabur. Namun kedua teman Fitnah mencoba memberikan teks untuk dirinya pidato. Hingga kedua pesaing mencoba melakukan kampanye. Namun pidato Shahzad tak masuk akal dan aneh. Sedangkan pidato Menggu bisa membuat semua hewan tertarik dan menerimanya. Raja Singa pun semakin khawatir bahwa hari pemilihan sudah dekat, namun poster Menggu semakin banyak. Tapi Fitnah masih mencoba membujuknya bahwa Shahzad tetap akan menang karena semua hewan bakal tidak datang ke pemilihan umum. Hingga akhirnya Menggu melakukan kampanye terakhirnya. Namun ia sangat gugup karena ditonton oleh ratusan hewan. Dan muncul bayangan ayahnya mencoba kembali memberikan motivasi bahwa sebentar lagi hidup Menggu akan sukses dan kaya raya yang membuat dirinya semangat. Menggu pun mencoba memulai pidatonya, namun kali ini tanpa teks. Ia mencoba memulai berdialog dengan semua hewan bahwa siapapun bisa menjadi apa saja. Dan kota tersebut membutuhkan raja baru yang layak dan bertanggung jawab. Hingga semua hewan di sana terharu mendengarkan pidato Menggu. Berlanjut pada hari pemilihan, namun seluruh hewan tak datang untuk memberikan suara karena menurut mereka tak akan ada perubahan. Sang raja juga senang bahwa semua hewan tak datang memilih Menggu dan pasti Shahzad akan memenangkan pemilihan raja baru. Ia pun kembali beristirahat di kamarnya. Namun Fitnah menelpon kelompok bayaran untuk memulai rencana besarnya. Dan kelompok tersebut mendatangi Zendar untuk memberitahu jangan datang memilih karena Shahzad sudah pasti bakal menang. Mereka bahkan memulai kekacauan yang membuat Zendar semakin marah. Hingga akhirnya Zendar memanggil seluruh hewan di kota untuk ikut memilih raja baru. Karena suara mereka sangat berarti untuk masa depan mereka sendiri. Semua hewan pun termotivasi ikut pemilihan karena ajakan Zendar dan banyak dari mereka memilih Menggu karena ingin memiliki perubahan di kotanya. Hingga pada malam hari, semua suara berhasil dihitung dan Menggulah yang menang menjadi raja baru.
Semua hewan melakukan perayaan untuk Menggu si keledai dan terdengar hingga ke kamar Raja Singa. Ia pun menanyakan ke Fitna kejadian itu, dan Fitna memberitahu bahwa Menggulah yang menang sebagai raja baru. Kekacauan pun semakin menjadi. Fitna mencoba menyuruh Raja Singa bersama anaknya bersembunyi di tempat rahasia milik Fitna. Raja Singa pun semakin kecewa karena kesalahan dirinya yang membuat sistem demokrasi dan menghancurkan dinasti para singa. Dan ia pun berusaha kabur dari istana tersebut. Berlanjut esok paginya, pengawal kerajaan berusaha menyuruh Menggu mandi sebelum upacara penobatan. Hingga akhirnya ia selesai mandi dan menggunakan pakaian kerajaan selayaknya seorang raja. Kini dirinya sangat dihormati oleh seluruh hewan dan ia dipanggil dengan Raja Keledai. Namun rencana Fitna tak sampai di situ. Ia tiba-tiba ditelepon oleh bosnya untuk segera menyelesaikan rencana dirinya. Berlanjut ke Menggu didatangi oleh sejumlah hewan. Mereka membutuhkan para petugas di pemerintahan baru. Dan Menggu mencoba meminta ide dari Fitna hingga akhirnya menciptakan pemerintahan buatan dirinya, di mana jerapah sebagai penerima keluhan warga, namun dirinya terlalu tinggi menjadikan sulit mendengar. Si kura-kura sebagai kepala polisi, namun ia sangat lambat hingga lama sampai ke TKP. Dan pada malam harinya, bencana mulai terjadi. Beberapa hewan mulai diculik satu persatu di kota tersebut. Hingga pagi harinya, banyak hewan berdemo kepada Menggu karena beberapa hewan telah hilang yang membuat Menggu kebingungan. Ia pun memanggil si kura-kura untuk segera menuntaskan hewan hilang tersebut. Menggu pun kembali makan di istana. Namun ternyata makanan tersebut sudah diberikan obat tidur oleh Fitna. Dan hari itu juga penculikan kembali terjadi, kini ditargetkan kepada para singa. Esoknya, Menggu pun melihat berita penculikan kembali terjadi. Ia langsung menelpon si kura-kura dan memarahinya karena pekerjaan dirinya tak becus. Kini Menggu sendirilah yang turun melacak penculikan tersebut bersama Zendar dan pengawalnya hingga malam hari. Namun Menggu tak sengaja melihat rumah tua di tengah hutan dan ia mencoba mendatanginya. Namun Menggu sangat terkejut karena isi rumah tersebut adalah seluruh hewan yang selama ini dinyatakan hilang karena penculikan. Bahkan ada Raja Singa bersama anaknya di sana yang telah ditipu Fitna. Menggu pun mengetahui rencana licik Fitna untuk mengambil seluruh hewan sebagai budak sirkus. Dan ternyata bos Fitna adalah seorang manusia. Menggu pun semakin kecewa karena selama ini telah dibohongi. Dan ia mendengar suara lalu bersembunyi di sana. Dan yang datang adalah Fitna bersama bosnya manusia. Menggu pun merekam semua kegiatan mereka hingga tak sengaja HP Menggu terjatuh dan diketahui oleh Fitna bersama temannya. Menggu pun berusaha lari dari sana ke dalam hutan dan akhirnya ia pun berhasil lolos. Menggu pun kembali ke kota untuk memberitahukan ke seluruh hewan bahwa hewan lainnya telah diculik oleh Fitna. Namun mereka sudah tak mempercayai Menggu dan menganggap itu hanyalah lelucon darinya. Menggu pun akhirnya berusaha menyelamatkan para hewan sendirian tanpa bantuan siapapun. Ia mencoba mengejar mobil sirkus di perjalanan. Dan di kota ada mangki lain yang mengetahui rencana jahat Fitna dari postingan Menggu dan semua hewan menganggap ucapan dirinya itu benar, lalu mencoba membantu menyelamatkan para hewan yang telah diculik. Menggu pun mencoba memulai pertarungan sengit di perjalanan. Dan ia mencoba menyelamatkan Raja Singa di sana dan berhasil. Kini ia mencoba menyelamatkan Sazat yang dibawa oleh Fitna. Menggu juga mulai bertarung sengit dengannya.
hingga akhirnya Fitna terjatuh ke laut bersama mobilnya, dan begitu juga dengan Menggu yang tak berhasil melompat dari sana. Semua hewan pun sangat sedih atas kejadian itu. Namun ternyata Menggu berhasil selamat dari sana yang membuat mereka sangat senang. Seluruh hewan pun kembali ke istana dan Menggu juga mengembalikan mahkotanya ke Raja Singa. Namun ia tak menerima kembali karena Menggulah yang tetap menjadi raja di kota tersebut karena semua hewan telah memilihnya. Menggu juga memberikan semua hewan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya untuk pemerintahannya. Film ini diakhiri dengan Menggu mendeklarasikan negara hewan yang baru dan membuat seluruh hewan sangat bahagia, serta bayangan ayahnya kembali muncul dan sangat bangga kepada Menggu. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai alur cerita film The Donkey King yang satu ini, tentu saja sebuah kesalahan bisa kita pelajari dari hal yang telah terjadi. Dan tentunya jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Mungkin saja ia memiliki rencana jahat seperti Fitna ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film-film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.